Ini saya izin record ya. Kita, ayo mana nih? Coba diaktifin dulu kameranya semua. Kita hari ini mau bahas dulu soal catatannya, mau bahas ujiannya. Karena kan ujian kita itu besok ya. Kita besok ujiannya jam berapa nih? Nah, kan ujian kita hari Selasa ya. Di jam 2.15 sampai 3.15. Oke. Ujian kita itu cuman berapa soal ya? Kalau nggak salah 15. Nah, di kelas 8B sama 8C kan ada gurunya lagi yang lainnya, tahu ya? Dan saya ini guru paralelnya namanya itu Sebrayan. Kata Sebrayan itu untuk ujian harian kita tulis tangan aja. Oke, kenapa begitu? Karena hanya soalnya mudah, catatannya juga udah diberikan, benar ya? Catatannya kita udah berikan untuk di sini semua tanya. Semua punya buku ujian atau buku apapun tentang medan mulia di rumah, buku tulis ada. Nah, buat di situ ya, saya nggak perlu ingatin ya. Dari mau di kelas berapapun, saya buat pun yang namanya itu peraturannya, foto dengan tegak masih ada aja yang memfotonya mereng atau tidur. Oke, untuk lain kali, coba kamu lihat dulu fotonya itu tegak atau tidur. Nah, dibuat dengan yang rapi, catatannya itu dari yang kita tugas ini kemarin, dari materi kita kemarin, dan ini kita nggak perlu bahas lagi ya. Nah, ini catatannya dari sini semua ujiannya. Oke, dari sini semua ujiannya mungkin. Jika misalnya tidak ada dari sini, itu adalah pertanyaan HOTS. Ada yang tahu pertanyaan HOTS? Ada pernah dengar? Nah, pertanyaan HOTS itu adalah begini. Materi kita ini kan tentang perkembangan TIK, benar ya? Nah, jadi kamu jelasin nih, menurut kamu perkembangan TIK itu bisa dilewatkan atau gitu? Intinya, ujiannya itu soal HOTS itu berhubungan dengan materi kita, tetapi menggunakan nalar dan pikiran kamu sendiri. Paham sampai situ? Paham ya? Itu gampang, cuman menggunakan pikiran kita. Nah, materi kita ini sudah habis ya. Ini sudah habis, kita akan nonton video aja. Oke, kita nonton video tentang perkembangan teknologi. Boleh ya? Nah, karena ujian kita besok, sebenarnya materi kita itu selanjutnya, yaitu dampak media sosial. Di sini semua punya media sosial? Ayo, punya ya? Sudah saling bertukar ID? Ayo, Anda nih udah kelas 8 masa belum bertukar ID, contohnya ada Instagram, semua sudah berkenal sama kawannya? Oke, nanti kita lihat ya, kita bareng sambil ngait-ngait bareng aja. Nah, ini materi kita nanti setelah kita masuk, setelah topik ujian kita, yaitu tentang media sosial. Nah, sekarang kita kan masih lanjut, yaitu adalah tentang perkembangan teknologi. Nah, saya udah cari di dalam YouTube. Oke? Oke, rupanya dari Zoom belum kelihatan ya. Nah, kita mau nonton video sekalian saya nanti jelasin. Nah, semua udah kelihatan dari yang online? Oke, dari yang online belum kelihatan ya. Oke, jawabannya pendek-pendek, kalau sama saya gampang aja ujiannya, oke? Nah, dari perkembangan teknologi ini, nanti kamu boleh cek sendiri. Oke, boleh kamu cek sendiri, saya tertarik dengan video yang ketiga ini. Oke, yuk, boleh dilihat, semua nampak? Gara-gara teknologi, kiamat makin dekat. Ada yang setuju? Ayo, dari video ini ya, boleh nanti dicari di YouTube tentang perkembangan teknologi. Ini yang paling mantap untuk dilihat ya. Nah, ini ada banyak nih. Manusia menjadi Tuhan gara-gara teknologi. Tapi kita bahas dulu yang ini. Kiamat itu diciptakan oleh siapa? Pertanyaan simpel. Di sini semua punya ada agamanya? Ada ya? Gara-gara teknologi kiamat makin dekat. Kiamat diciptakan oleh siapa? Ya.
Boleh dijawab nih. Biar kita nonton videonya nih. Boleh dibawa tentang agama. Kalau misalnya ya jawaban paling simpel itu diciptakan sama yang maha kuasa. Benar ya? Diciptakan sama yang maha kuasa. Pertanyaan kedua. Bumi makin lama makin sakit atau makin bagus? Makin rusak atau makin bagus? Alasannya kenapa? Boleh sebutin sama saya contohnya? Yang pertama, contohnya asap kendaraan. Itu menyebabkan polusi. Selain asap, apalagi? Ayo. Nah nih, kok pada diam-diam semua nih, yang online atau yang offline nih. Contoh tadi, asap itu menyebabkan polusi, kemudian ada apa lagi? Oke, ada sampah. Kemudian ada apa lagi? Di mana? Saya nggak dengar. Ada? Ada penerbangan. Oke, ada penerbangan sembarangannya yang menyebabkan apa nih? Kalau biasanya penerbangan sembarangan bisa menyebabkan longsor atau banjir. Kemudian ada limbah pabrik, benar ya? Nah, dari yang sudah kita ceritakan ini, bisa nggak menyebabkan kerusakan pada bumi? Bisa ya? Setelah menyebabkan kerusakan pada bumi, itu mungkin menyebabkan yang namanya itu bisa saja kiamat. Kalau saya tanya dulu nih, menurut kamu, kiamat itu seperti bagaimana? Definisi diri kamu sendiri, kiamat itu bagaimana? Kalau saya bilangnya kiamat itu ketika kita sudah meninggal. Itu disebut juga sebagai kiamat. Sebagai contoh, katanya kalau kiamat itu semua makhluk di bumi ini bakalan mati. Benar ya? Nah, jadi kalaupun misalnya kita pun jauh-jauh dulu ya, di sini semua pasti pengennya umur panjang ya, benar ya? Pengennya umur panjang, pengennya banyak uang, pengen kaya, baru setelah itu barulah boleh lanjut. Oke? Nah, kiamat itu kalau menurut definisi saya itu adalah ketika sudah meninggal. Karena kalau kita sudah meninggal, kita tinggalkan dunia ini. Benar ya? Kita nggak bisa merasakan apapun di dunia ini. Terus hubungannya dengan kiamat sama teknologi itu bagaimana? Nih, kita putar videonya. Ini adalah contoh, kita sambil belajar ya. Oke, bentar. Hello wise people, saya Vian. Sebenarnya sudah lama saya pengen ngejelasin mengenai revolusi industri 4 sejak video terakhir saya beberapa bulan yang lalu. Tapi baru sekarang akhirnya keinginan itu terwujud. Kenapa begitu lama? Well, sebenarnya sih akan lebih mudah buat saya ngejelasin doang pengertian revolusi industri keempat berikut solusi buat kita bertahan hidup di tengah era ini. Tapi kayaknya bakal biasa-biasa aja, dan biasa itu membosankan guys. Karena kalau bisa, kita semua nggak cuma punya kemampuan bertahan hidup, namun lebih dari itu yaitu berkreasi sebagaimana seharusnya kita diciptakan sebagai manusia berakal budi. Nah, makanya kita bakal bawa pembahasan ini jauh lebih dalam lagi sampai core of the core-nya core of the core ya. Yang artinya, saya nggak hanya akan ngejelasin mengenai revolusi industri 4 aja, tapi apa yang mencetuskan revolusi industri itu sendiri, hingga mungkin ke revolusi industri selanjutnya. Masa dimana mungkin manusia akan dalam tanda kutip diperbudak oleh robot, bahkan mungkin sampai masa depan kita selanjutnya di mana manusia mulai berevolusi. Nah, kalau kita dengar barusan dia berkata, bakalan beberapa tahun lagi robot diperbudak oleh manusia. Pertanyaan pertama, robot diciptakan oleh manusia. Kenapa bisa robot memperbudak manusia? Boleh kasih jawaban sama saya? Yang paling logis ya. Saya ganti pertanyaannya. Di Jepang, Korea, sama Cina atau Tiongkok, mereka sudah memperdayakan yang namanya itu adalah robot. Nah, kita punya sosial media itu YouTube atau Facebook, Instagram, TikTok. Banyak pekerjaan sekarang digantikan oleh robot. Benar ya? Salah satunya itu adalah mau itu chef, atau jadi pelayan restoran, atau bahkan di rumah, itu sudah ada yang namanya robot mesin untuk menghisap debu. Ada yang pernah lihat? Yang bentuknya bulat itu yang sambil jalan-jalan begitu.
Bahkan handphone yang kita pakai sekarang itu bisa digunakan juga atau bisa dikatakan juga sebagai robot. Nah, banyak sekali robot itu digantikan untuk memperkerjakan manusia. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kemarin kita udah bahas nih. Kenapa robot lebih unggul daripada manusia? Sehingga robot yang menggantikan pekerjaan manusia. Seharusnya di pabrik dulu itu kan yang mengerjakan itu adalah manusia ya. Nah ini kita nonton dulu ya. Kita lanjut lagi. Ini kita nggak bakalan bahas nih sampai 36 menit. Nanti kamu boleh lanjutin sendiri videonya ya. Kita bahas dulu sekilas. Pertanyaan pertama tadi, kenapa robot bisa memperbudak manusia? Nanti saya Evolusi jelasin lagi ya. menjadi makhluk yang sangat intelek. Era di mana manusia mencari sumber energi baru di planet-planet lain, yang nantinya akan membuat manusia mempertanyakan arti dari hidup saat manusia masa depan mulai menemukan cara untuk hidup abadi. Usahain nonton sampai tuntas ya, karena idealnya setelah selesai nonton video ini, mungkin kamu akan dapat paradigma baru yang bakal menghemat waktumu di masa depan hingga 10 tahun, atau bahkan mungkin bisa saja 50 tahun ke depan. Well, who knows? Perjalanan kita akan panjang bro, jadi pastikan kamu cari tempat yang nyaman untuk nonton dan pakailah headset kamu buat merasakan experience yang lebih dalam lagi dalam video perjalanan kehidupan umat manusia kali ini. Are you ready? Nah, ini dia. Wait, kayaknya kita sedikit salah tanggal dan lokasi nih. Nah, ini baru bener nih. Kalau di peradaban sekarang kalian pegang gadget sebagai survival kit kalian, di zaman batu dulu pegangnya gadget-gadget multifungsi yang dibikin pakai batu guys. Bisa buat bikin makanan atau bisa juga buat nimbuk dino. Karena di zaman prehistorik dulu, kalau keluar gua pilihannya antara makan atau dimakan. Ya, intinya ini adalah era society 1 di mana kondisi sosial manusia saat itu masih tergolong primitif dan hidup berpindah-pindah tempat untuk mencari. Pada 1.0 katanya manusia itu dimakan atau memakan. Nah, setiap zaman itu perkembangan zaman itu mulai berubah dan bahayanya setiap zaman itu berbeda-beda. Kalau zaman dahulu atau zaman purba seperti gini, lawannya itu mungkin ada harimau purba, ada hewan-hewan jenis purba lainnya. Itu adalah bahayanya. Kalau untuk di zaman sekarang itu, bahaya yang menanti manusia itu adalah teknologi. Seperti contoh, semua di sini punya handphone? Punya ya? Punya media sosial, punya gadget, dan lain sebagainya. Sosial media, saya mau tanya nih, ada nggak yang punya aplikasi TikTok di handphonenya? Oke. Instagram punya? Punya ya, Instagram punya, TikTok punya, Twitter, YouTube pasti punya ya, paling tidak di antara saya sebutin. Yang terakhir, game online di handphone, semua punya? Punya ya? Saya mau tanya nih, kenapa saya bilang itu bahaya dan menjadi kecemasan bagi banyak orang zaman sekarang? Nah, saya pernah sampai sekarang pun terkadang berkata seperti gini, sudah jadwalnya itu makan. Oke, aduh mager nih, scroll TikTok dulu deh, scroll Instagram dulu deh, nonton YouTube dulu deh, main game seplat dulu deh sama kawan, mabar dulu. Terlewat 1 menit, 10 menit, 1 jam. Siapa yang pernah seperti begitu? Ayo, saya tanya. Semua pernah. Benar ya? Semua pernah. Itu bisa juga disebut sebagai termakan oleh teknologi. Nah, itu sekarang yang paling saat ini paling berbahaya buat kita. Sebagai contoh nih, jika misalnya jadwal tidur untuk anak SMP itu biasanya tidur jam berapa? Ayo. Biasanya tidur itu di jam berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2? Oke, ada yang bilang jam 11. Oke, kita anggap paling lambat itu tidur di jam 11. Nah, karena kita keasikan TikTokan, karena kita keasikan main game sama kawan, kita ketinggalan jadwal tidur. Yang seharusnya tidur 6 jam menjadi 5 jam. Apa yang biasanya terjadi setelah kita bangun? Kalau kekurangan tidur, ngantuk. Benar ya? Itu bisa menyebabkan ngantuk. Nah, pertanyaan kalau misalnya kita tinggalkan bermain game itu,
atau scroll TikTok, atau YouTube, atau video. Mau itu nonton Netflix, mau banyak macam video ya. Selain Netflix, ada apa lagi biasanya untuk nonton? Netflix, YouTube, WeTV, kemudian apa lagi nih? Ayo, ada View, ada Disney Hotstar, nah dan banyak lagi macamnya. Kalau misalnya kita tinggalin nonton seperti Netflix atau bermain game, emangnya video yang kita tonton itu hilang? Enggak ya, benar ya. Yang kita tonton itu tidak hilang. Kalau kita misalnya kita tidak main game selama 1 hari itu, emangnya tier kita turun, pangkat kita turun, tidak ya? Nah, jadi itulah salah satu contoh bahayanya zaman sekarang. Manusia sering banget termakan oleh perkembangan teknologi. Gampang banget ya kalau kita main TikTok, Instagram, scroll begini. Cukup menggunakan 1 jari gini. Kalau mau ngezoom Instagram gini. Nah, mau nonton video, terlewat menit, puluhan menit, berjam-jam. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Oke. Makanan. Terus lanjut ke zaman perunggu, di mana bangsa Sumeria berhasil menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat gadget dengan cara melebur perunggu. Dengan penemuan baru perunggu ini banyak sekali gadget-gadget baru ditemukan. Dan di era ini kondisi sosial mereka sudah semakin pintar dan mulai bisa bercocok tanam dan tinggal menetap. Inilah perkembangan manusia yang disebut Society 2.0. Era ini terus berlanjut cukup lama sampai akhirnya ditemukanlah mesin uap pada tahun 1800-an. Yang artinya dimulailah revolusi industri yang pertama, di mana efisiensi pekerjaan semakin baik berkali-kali lipat karena adanya mesin. Dan kondisi ini membuat kondisi sosial manusia di era itu juga berkembang. Jika sebelumnya semua orang bertani dan bercocok tanam, kini mulai beralih ke industri. Itulah yang memulai tahapan Society 3.0. Sejak adanya revolusi industri 1 dan Society 3, paradigma manusia pada era itu benar-benar mencapai tahap keemasan. Sehingga selanjutnya pada awal tahun 1900-an ditemukanlah tenaga listrik. Jelas dari penemuan ini efisiensi produksi meningkat lebih jauh lagi dan melahirkan revolusi industri 2.0. Sejak ditemukannya tenaga listrik, tidak butuh waktu lama untuk berpindah ke revolusi industri 3.0, karena diciptakannya komputer yang semakin populer pada tahun 1970-an. Sejak saat itu peradaban manusia mulai didigitalisasi. Nah, pada tahun 1970-an, komputer mulai ditemukan di dunia ini. Nah, tidak butuh lama, komputer itu bisa juga disebut sebagai kebutuhan pribadi. Benar ya? Jadi setiap orang atau setiap keluarga wajibnya itu mempunyai namanya 1 laptop di rumah atau beberapa gadget di rumah. Nah, seperti contoh nih, nggak usah dulu deh kita bawa ke komputer. Semua di sini di rumahnya punya motor? Punya ya? Kayaknya sekarang motor itu sekarang sudah berubah menjadi kebutuhan wajib. Kalau di zaman papa mama kita dulu, masih banyak nggak di sekitar kita kalau kita lihat misalnya seumuran papa mama kita atau lebih tua dari papa mama kita itu tidak bisa mengendarai sepeda motor? Ada? Contohnya nih, mama saya sampai sekarang masih belum bisa mengendarai sepeda motor. Kenapa? Karena waktu di zaman dulu itu, motor itu masih belum dipakai sekarang ini masih belum dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari. Kalau zaman sekarang, mau ke belakang rumah aja, mau ke tempat tetangga, 7 rumah pun dari rumah kita ini, kita harus mengeluarkan motor dulu. Kalau di zaman mereka kan mereka hanya jalan dulu. Bahkan katanya di zaman papa mama saya itu, mereka mesti naik turun bukit untuk bersekolah. Tidak ada tas seperti sekarang, tidak ada angkot, pakai plastik kresek. Nah, ada yang pernah dengar gitu? Misalnya nggak usah deh dari papa mamanya, dari zaman kakek neneknya. Nah, papa mama saya itu tinggalnya itu jauh di kampung. Ada yang tahu Balige? Nah, Balige itu sampai sekarang pun masih gitu-gitu aja ya. Bayangin jika misalnya di zaman mereka bagaimana sawahnya itu, ladang itu, gunung, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap itu memang kita tidak bisa menolak jenis perkembangan zaman. Nah, tidak butuh lama dari 1970-an hingga sampai sekarang komputernya. Makin lama teknologi itu makin tipis. Berlomba-lomba makin tipis, benar ya? Dari komputer bentuknya tabung, coba dilihat sekarang nih.
merek Apple sebuah komputer. Tipisnya itu bukan main, harganya juga tinggi banget. Coba nanti main-main coba dilihat di Google boleh, atau main-main ke iBox, itu harganya 40-an juta hanya untuk sebuah layar aja. Nah, mungkin di beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ada kemungkinan nggak komputer itu tadi tidak ada fisiknya lagi. Seperti contohnya di film Iron Man, yang hanya layar begini, kita tinggal klik dari jarak jauh itu bisa ya. Itu mungkin bisa aja Sehingga menjadi jauh lebih efisien lagi dari sebelumnya. Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubah pula lah gaya hidup manusia pada era 80-90-an yang melahirkan Society 4.0, di mana manusia mulai bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai jenis aspek pekerjaannya. Dan tanpa perlu waktu lama, seperti yang bisa kita tebak selanjutnya, revolusi industri 4 lahir berkat ditemukannya internet, yang akhirnya mencetuskan Internet of Things, di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu, yang akhirnya terus berkembang menjadi Big Data. Terdengar familiar bukan? Ya, inilah era kita saat ini. Jadi bisa dibilang saat ini kita berada pada era revolusi industri 4 dan society 4 secara bersamaan. Dan kita akan lebih lama ngobrol di era ini sebelum lanjut ke masa depan, supaya kita sama-sama bisa belajar cara bertahan dan berkembang di era yang kita tinggali saat ini. Era di mana kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh kombinasi dari semua revolusi industri sebelumnya, yaitu listrik, komputer, mesin, internet, big data, dan baru-baru ini mulai diambil alih oleh AI dan robotik untuk menyongsong revolusi industri selanjutnya. Ini adalah era transisi di mana teknologi akan mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia, di mana peran listrik dan mesin pada revolusi industri mulai beralih apa tadi katanya kalau senggala, teknologi mulai beralih mengambil alih bagian manusia. Nah, tadi kita ada lihat yang awalnya dikerjakan oleh manusia digantikan oleh robot. Alasan pertama, karena robot tidak mempunyai otak atau hati. Kalau misalnya manusia sudah capek, nah jika disuruh lagi, apa yang biasanya dilakukan? Mengeluh, benar ya, mengeluh atau marah. Sedangkan kalau misalnya sebuah teknologi, mau itu gadget kita atau mesin-mesin lainnya, itu memang sudah terprogram. Terprogram itu contohnya, gunanya kulkas itu ngapain? Gunanya kulkas buat ngapain? Ayo, mendinginkan atau mengawetkan makanan. Itu selalu hidup 24 jam dalam satu hari, dan dalam 1 minggu, 1 tahun, dan berkelanjutan. Benar ya? Karena itu memang sudah diprogram gunanya untuk mengawetkan. Jika misalnya tiba-tiba programnya rusak atau kulkasnya rusak, apa yang terjadi? Nah, kulkas, di dalam kulkas itu bisa menyebabkan kebusukan, makanan yang di dalam itu bisa busuk. Jika di tahun sekarang aja sudah seperti gini, mesin yang sudah mulai menguasai berbagai macam kegiatan pekerjaan manusia. Kamu siap ini naik ke kelas 9, habis SMP masuk ke SMA. Berarti sekitar 4 tahun lagi, benar ya? 4,5 tahun atau 5 tahun lagi. Nah, setelah tamat SMA biasanya ngapain? Kuliah atau kerja? Atau kuliah sambil kerja? Nah, ada kemungkinan nggak beberapa tahun lagi seperti di Tiongkok sana, di Korea, atau di mana-mana, robot itu sudah masuk ke Indonesia, menggantikan pekerjaan manusia. Nah, gimana tanggapan kamu? Gimana cara kamu melawan robot tersebut supaya kamu mendapat pekerjaan? Paham maksud saya? Kalau robot itu sudah mulai beralih masuk ke Indonesia, menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, kamu kan sebentar lagi sudah mulai dewasa, benar ya? Sudah mulai dewasa, sudah mulai kerja. Nah, tetapi sudah masuk ke era robot. Apa yang kamu lakukan supaya kamu lebih dipilih daripada robot tersebut? Gimana caranya? Gimana? Bom pabriknya. Oke, itu bukan alasan yang apa ya? Nah, itu tadi yang makanya di awal tadi katanya mungkin beberapa tahun ke depan robot mulai memperbudak manusia. Nah, syukur di zaman seperti sekarang ini masih manusia yang paling banyak bekerja daripada robot. Nah, tapi sudah mulai eranya itu
di bagian pabrik sudah mulai tergantikan. Saya pernah dengar kasusnya baru-baru ini, PNS. Banyak nggak di Indonesia? Banyak? Siapa yang orang tuanya PNS? Ada? Nah, kepanjangan dari PNS apa nih? Oke, pegawai negeri sipil. Saya pernah dengar kasusnya baru-baru di Instagram ini, katanya PNS bakalan digantikan oleh robot. Gimana pendapat kamu? Sedangkan kita tahu PNS itu ada di mana-mana. Jika misalnya bakalan terjadi seperti gitu. Oke, jika misalnya robot menggantikan posisi PNS. Si PNS manusianya ini apa kerjanya sekarang? Ada yang bisa menebak? Oke, nganggur dapat uang cuma-cuma, emang bakalan seperti gitu. Nah, inilah yang mesti kita pikirkan ke depannya. Kita saja sudah kalah melawan teknologi. Hanya dengan barang sekecil ini kita sudah banyak banget memakan waktu. Mau main game, nonton film, nonton video, klik-klik gambar. Konon misalnya masuk ke dunia kerja. Nah, saja sampai sekarang masih terpikirkan gimana sih kelanjutan bumi ini untuk ke depannya. Nah, itu kamu pikirkan sendiri aja. Yang kedua sudah menggantikan otot manusia. Komputer dan otomatisasi di era revolusi industri ketiga sudah mulai mengambil alih pekerjaan otak kiri kita. Dan kemungkinan besar, peran AI juga akan segera mengambil alih pekerjaan otak kanan kita. Namun hal ini masih belumlah seberapa, karena sebentar lagi robot diprogram tanpa disuruh, manusia berjabat tangan, robot tersebut alih pekerjaan otak kanan kita. Namun hal ini masih belumlah seberapa, karena sebentar lagi era robotik akan semakin berkembang lebih jauh lagi untuk menggantikan banyak pekerjaan profesional. Menurut data International Federation of Robotics, hanya dalam 2013 hingga 2017 saja mengalami peningkatan produksi jumlah robot pekerja hingga 114%, menjadi sebanyak 381.335 robot di tahun 2018. Sekarang sudah tahun 2022. Kamu tamat mungkin 5 tahun lagi setelah SMA. Bisa bayangin berapa juta nanti robot yang mulai ada di bumi ini? Oke, kita lanjut. 81.000 unit robot di seluruh dunia. Dan angka ini diprediksi mulai 2018 hingga 2021 akan kembali mengalami peningkatan lebih dari 100% lagi hingga mencapai 630.000 unit. Yang tentunya tidak lepas dari semakin murahnya produksi robot seiring perkembangan zaman. Jika dahulu per unit robot membutuhkan biaya produksi hingga 25.000 US dollar, di masa kini salah satu firma dari Taiwan bernama Delta mampu membuatnya dengan harga 10.000 US dollar saja. Pekerjaan robot jelas jauh lebih efisien bahkan dibandingkan beberapa orang manusia sekaligus. Tidak menuntut, bahkan bisa dipekerjakan secara non-stop tanpa tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, maupun tunjangan pensiun dan sangat minim dengan kesalahan yang dinamakan human error. Satu-satunya hal yang Nah, itu tadi alasannya. Kenapa robot dipekerjakan oleh manusia? Karena tidak ada yang namanya tunjangan kesehatan. Itu biasa disebut juga sebagai BPJS. Pernah dengar ya? BPJS Kesehatan. Kemudian, kalau sekarang itu sudah ada yang namanya BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, jadi kalau misalnya di dalam pekerjaan, misalnya jauh-jauh deh, guru di sini ada jatuh dari tangga. Itu BPJS lah yang menanganinya. Nah, kalau misalnya di bagian robot kan tidak perlu yang namanya BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan tidak ada yang namanya human error. Ada yang pernah dengar namanya human error? Atau kesalahan manusia. Nah, sebagai contoh nih, kalau misalnya kita membeli sebuah gadget, itu ada yang namanya garansi. Benar? Benar ya? Itu ada garansi yang tidak ada tertulis di dalamnya, yang namanya itu adalah kesalahan human error. Kalau misalnya kita baru beli handphone, setelah kita pegang, 3 hari kemudian kita jatuhkan handphonenya, pecah layarnya. Bisa nggak itu diapain sama garansi? Bisa? Ayo, ada yang bisa jawab nih? Dari yang online dulu nih, saya tanya nih, diam-diam aja nih. Nah, kalau kita beli handphone, kita pecahin layarnya. Oke, dan tadi saya nggak aktifin kamera. Nah, kita beli handphone, kita pecahin layarnya yang baru kita pakai 3 hari. Kita klaim garansinya, bisa atau tidak?
Ayo, yang online dulu nih, saya tanya nih, pada diam-diam aja nih. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Garansi itu gunanya itu adalah untuk mesin saja. Oke, untuk bagian mesinnya, jika misalnya kita pakai dalam 1 tahun itu, tiba-tiba dia bisa nge-lag, atau mesinnya meledak, dan lain sebagainya, itu baru bisa digantikan. Kalau bagian fisiknya ini tidak bisa, karena apa? Itu adalah kesalahan manusia yang membuatnya menjadi rusak. Nah, jadi banyak sekali di dunia ini kita kasih kemudahan, tetapi banyak banget peraturannya. Sebagai contoh, katanya di umur 30 tahun kamu bakalan sukses. Tapi dengan cara kirim uang kamu 300 juta ke rekening saya akan bungakan dan lain sebagainya. Ada yang pernah lihat iklan-iklan seperti itu? Ada ya? Cukup menabung uang di banknya ini sekitar 300 juta, kamu tidak perlu kerja. Nah, dikasih kemudahan, kamu bakalan dapat bunga sekian persen, 10 juta setiap hari atau sebulan. Nah, itu kan iming-imingan ya, tapi peraturannya itu harus kita masukin uang kita dulu sebanyak-banyaknya ke dalamnya. Nah, jadi di dalam setiap perkembangan itu banyak sekali hal positif dan hal negatifnya. Gimana cara kamu untuk memulainya saja? Nah, untuk ujian itu adalah tentang perkembangan teknologi. Setelah minggu depan kita akan masuk yang namanya dampak media sosial. Nah, saya harap di minggu depan coba nanti di sini kita berbagi aja yang namanya sosial media Instagram dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi lebih dekat lagi di antara sesama kita. Semua di sini di kelas 8, ada nggak murid pindahan baru masuk SMP ke Medan Mulia? Pak Mas Usa? Oke, banyak ya. Semua saya tanya, udah saling mengenal dekat satu sama lain? Banyak saya lihat nih, laki-laki di sini ngomong terus, perempuan di sana diam-diam baik. Nah, ini kan menunjukkan kalau misalnya masih belum terlalu dekat sesama temannya, membuat yang namanya kubu-kubu, kelompok di dalam kelompok. Nah, itu tidak boleh. Jadi di minggu depan kita akan belajar dampak media sosial. Kita akan mulai coba nanti berbagi dulu deh dari media sosial kita apa aja. Add dong, apa sih Instagram saya, begini lain, dan lain sebagainya. Untuk minggu depan dibawa aja handphonenya, kita bertukar sosial media. Boleh? Atau ada yang nggak mau nih, saya nggak mau ada orang yang tahu media sosial saya. Ada yang mau begitu? Oke, nah materi kita sampai sini, kita tutup sampai di sini dulu, jangan keluar dulu, saya masih belum melakukan absensi nih. Ayo, coba diaktifin dulu kameranya semua yuk. Yang nggak ngaktifin, saya nggak anggap hadir ya. Tadi ada 19 orang, sekarang udah berubah jadi 18 nih. Oke, sampai sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.